3 tahun. 2 kali masuk penjara. Seorang maling. Oke pemirsa, ini kita udah beberapa hari ngamatin target kita. Target kita ini kayaknya dia mau melakukan aksinya di sini. Dia masih teriak, dia masih teriak. Awas, di sini kelihatan. Enggak, dia lagi mantau sekarang tuh. Ini yang tengah ternyata yang mau diambil nih. Dia udah mulai nyongkel. Yuk kita masuk. Bang, mau ngapain bang? Hah? Apa kesana lo? Mau ngapain? Ini siapa ini? Hah? Siapa ini? Sini, mau ngapain? Hah? Mundur, kesana lo? Bang. Bang. Awas. Jangan lu. Awas. Tahu. Bukan lu, Bang. Hei. Awas. Tinggi banget ini. Ini mau gimana kita mau ngejar dari mana nih sana? Mau muter. Udah muter. Naik lagi. Di sini. Bentar, kayak kamu dari sini udah kalian nih. Nih ada bolongan nih. Ada kawat kan, awas ada kawat. Awas ada kawatnya. Ini ada bolongan ini nih. Bentar, coba gue cek ya bentar ya. Iya. Ini kabur lewat sini dia nih. Udah nggak ada di sini. Cabut aja ke rumahnya aja deh. Yaudah, kau. Gua ambil kau aja. Oke, sip, thank you. Ini tinggi banget ini. Dia lompat dari sini tadi loh. Ini lompat di sini nih. Ini tinggi banget ini. Ini 2 meter lebih loh, hampir mau 3 meter ini. Enggak, ini berarti dia udah mempelajari semuanya, nggak sebentar ini berarti kan dia pelajari ini kan. Ini udah tahu dia kalau misalnya bangsa ketahuan langsung larinya ke sini. Dia udah gambar dulu sebelumnya. Kemarin kita udah ngikutin, tapi kita nggak kebayang kalau dia bakal lari ke sini. Nggak, maksudnya kemarin dia nengok sini kan kita coba ngeliat, ya udah biasalah. Apa mungkin rumahnya yang ini yang mau diincer? Ya tadi ngincer saya. Ya udah nggak apa deh, kita ke rumahnya Gio. Assalamualaikum, Mbak Wati. Iya Mbak. Gimana Bang? Aduh. Fadli? Iya Mbak. Ini Mbak Wati, boleh maju ke depan sebentar sini. Mbak Wati, maaf Mbak Wati, saya tadi udah ngejar Bang Sobar. Sudah ketemu Bang. Ketemu, Ya Allah. Iya. Bantu tolong Bang, bantu suami saya Bang. Aduh, ini Bu Wati, maaf Bu Wati, tadi kita udah ngejar ya Bu Wati ya. Kita kan udah mantau berapa hari ini. Bang Sobar itu dia tadi mau buka jebol ruko. Ini gini Bu Wati, maaf banget nih Bu Wati ya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin beberapa hari udah ngintai Bang Sobar. Tadi kita udah coba mau ajak Bang Sobar, tapi Bang Sobarnya takut banget tadi sakit, mungkin kita tuh bagaimana gitu loh. Nah sekarang ini kita nggak bisa nemuin Bang Sobar. Ya kamu nggak tahu kemana, tapi kita gini, kita minta waktu lagi aja ya. Atau gini, besok kalau misalnya Bang Sobar balik, kasih tahu ke saya ya. Iya Bang, ya. Minta tolong ya Bang. Iya Bu, insya Allah kita bantu Ibu nih. Iya. Tapi masalahnya sekarang saya butuh waktu lagi ya Bu Iya, ya. Bang. Karena tadi ini kita udah beberapa
hari ini ngejar Bang Sobar, udah mantau, ternyata hari ini sia-sia. Ya. Tolong banget ya bang, saya takut dipukuli bang. Sama Ya, suami. insya Allah ada apa-apa Ibu ya, Ibu sabar Ibu ya. Iya, Bang. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bang. Bu ya. Ya, assalamualaikum makasih, ya Bu ya. Bang. Ya Bu, Makasih, Ibu. Bang. Ya, makasih banyak Ibu juga Ya, sama-sama. tolongin banget ya bang. Iya, iya suami Ibu. saya. Iya, iya Bu Wati ya. Makasih Ya, banyak, assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Ayo, ayo cepat. Lagi ribut katanya. Isi Pak. Suami saya bang. Astagfirullahaladzim. Sini, masuk. Bang. Assalamualaikum. 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 Jangan begini. Maaf bang, saya Fadli bang dari ATV bang. Ampun, Bang. Saya dari Bekasi sebelum ajar bang, maaf bang. Saya udah keterlaluan bang. Iya bang. Dia bikin honor di sini. Iya. Sekali dua kali dia. Ampun bang, ampun bang. Caranya kita bawa aja. Kamu bunuh coba! Kamu ingat saya kamu? Siapa ini saya? Kamu malu naik kelas. Siapa gua di sini ya? Dia nggak bisa bang, dia sering kali bang. Ampun bang. Iya, saya ngerti. Bang, saya ngerti bang. Kenapa itu? Iya, tobat. Bisa jadi Ampun, tobat bang, tobat. Tobat bang. Bang. Maaf nih, saya ngerti abang emosi semuanya bang ya. Tapi abang saya minta bang, Nggak lagi-lagi, tetap Bang. bang, jangan sampai ke bawahnya setan bang. Ya. Ampun bang. Abang semuanya tenang dulu. Saya datang ke sini, ya, diminta sama istrinya buat ngajak Bang Sobar, buat belajar Bang di pondokan kita di Pondok Hijrah. Jadi saya minta tolong sama Abang semuanya ya. Jangan lihat, ya Bang. Jangan lihat perjanjian Abang. Bang, saya tobat bang. Iya, saya. Abang lagi, Bang. Bang Sobar gimana? Bang Sobar denger ini, ya. Iya, Nih Bang. Ibu bilang sama saya, ya. Ibu minta tolong sama kita nih dari bekas sebelum Jalan TV buat ngajak Bang Sobar belajar di Pondok Hijrah sama kita sama-sama. Saya mau bang. Ya. Iya, Bang. Bang, abang harus mau, ya. Kalau Iya, bang. kalau abang nggak mau, saya mau serahin lagi semuanya sama Jangan bang, mau bang. Saya mau bang. Iya. Saya mau bang. Ya. Saya mau berubah bang. Iya. Benar mau berubah? Mau berubah bang. Awas, bikin perjanjian. Saya janji bang. Saya tanggung jawab Bang semuanya Bang ya. Abang kan Bang. teman-teman saya juga. Bukan masalah teman, kelakuan lu yang gua nggak demen. Astagfirullahaladzim. Lu bener nggak lu? Iya, Bang. Gua lagi di gua. Bener. Awas, gua pegang omongan lu. Kalau lu kagak bener, gua pegang. Ampun, suami saya bang, jangan sakitin bang. Bang, tenang dulu ya. Nggak apa-apa nih, ini saya langsung bawa aja ya Bang ya. Ya, saya... Ya. Ya, Bang. Permisi Bang ya, Assalamualaikum. Ya. Udah, dia Bu, sini. Baru sampai. Ya apa-apaan nih? Mau kemana gua nih? Ngapain sih lu bawa gua kemari? Ngapain ngomong? Kapan kamu sadar, kamu nggak ingat tadi dipukulin masa dan itu inget anak di rumah. Lu pengen gua mati? Kalau mau mati nih gebuk aja kepala Coba, gua nih. Gebuk aja kepala gua nih. Apa-apa
sini. Bukan nih, saya mau dibawa Iya, kemana nih udah, begini? abang sih dulu biar kita Berarti bisa. biangkernya lu bawa kemari. Ya, ibu yang laporin ke saya, Bang. Minta abang datang ke sini. Bingung masa saya taruh di sini, ngapain coba? Astagfirullah, istighfar dulu, Bang. Ya Allah. Ini siapa ini? Saya Ahmad. Saya pengasuh di rumah ini. Ya, saya biasa bimbing tamu-tamu di rumah. Gak ada ijazah dah, udah titik. Balik dulu, balik Bang, titik, balik dulu. Abang mau kemana sih? Abang mau kemana? Pulang. Bawa kemari. Allah. Bentar bang, sini kamu kan ingat anak kita banyak di rumah. Gue berbuat apa-apa juga karena demi anak, demi elo. Gue nih. Lu. Astagfirullahaladzim, Bang. Istighfar, Bang. Abang nyari duit buat siapa sih, Bang? Mau dikirim anak. Sekarang yang abang cari punya siapa? Halal apa kagak? Dia ngebobol ruko orang. Ini kemarin Bang Fadli telepon saya. Iya, itu cerita Ustaz. Ya udah kalau begitu Bang Fadli, ya saya udah siapin sok terapi buat Din. Nggak ganti baju dulu Ustaz nih. Udah langsung aja. Rapi apa nih? Nih Bang, abang nama siapa Bang? Sobar. Bang Sobar. Abang harusnya bersyukur Bang. Abang punya istri yang ngingetin abang, buat abang berubah jadi orang baik. Abang harusnya berterima kasih. Tapi kan saya berbuat gitu kan demi istri Pak Ustadz. Demi istri tapi caranya salah. Mengerjakan sesuatu itu harus dengan cara yang benar. Kalau caranya salah, maka tidak akan memperoleh pahala. Bahkan yang ada justru berdosa. Karena abang melakukannya dengan cara yang salah. Bang, sekarang Gila lu. Allah, ya Allah. Akbar. Lu jadi ribet. Udah deh Bang Fadli udah. Hah? Udah sekarang biar saya bawa aja deh. Ya udah, bawa deh. Ya biar Ya. langsung terapi aja deh. Ini istrinya gimana, mau diantar pulang aja apa teman-teman deh? Ya, ini bahaya kalau di sini terus nih, ya. Udah diantar pulang aja, Kipli, bawa Fli. Saya mau dibawa kemana Pak Ustadz? Udah tenang aja Bang Sobar. Nah, sini Bang Sobar nih, ya. Ini apa-apaan Pak Ustadz? Bangunan kosong nih. Pak Fadli apa-apaan kok saya dibawa kemari? Saya juga nggak tahu Ustaz, di pelajaran dari Pak Ustaz buat Bang Sobar. Tadi kan katanya Bang Sobar suka ngambil hak orang di rumah kosong. Ambil. Bangunan kosong? Iya, bangunan kosong. Tapi bangunan kosong beda Pak Ustadz. Beda, Itu saya gambar dulu. Kalau ini apaan nih? Yuk. Abang maunya yang instan. Orang mah bisa punya harta, dia berusaha. Dari sesuatu yang dasar sampai dia berusaha dan pada akhirnya Allah kasih kemudahan dan Allah kasih keberkahan rezeki. Nah abang, orang udah ngumpulin harta capek-capek tiba-tiba abang ambil begitu aja. Haram bang dosa. Jadi sekarang nih, abang ada mau terapi nih, bangunan kosong. Abang renungin di sini nih. Ini abang kan biasa kalau ke rumah kosong ngapain? Nyolong. Nah, sekarang di sini nih, bangunan kosong abang apa yang mau abang ambil dah. Ya. Udah masuk sana. Halo. Masuk terus, Bang. Terus. Sabar. Udah di situ aja, ya. Duduk. Di dalam, masuk dalam sono. Ya, jangan keluar sebelum Anda jemput kemari. Tuh kamera ditemenin, ya. Santri tolong, minta santri. Ya, dipantau ya. Dia kayak ketakutan sendiri. Ustaz, kayak ada sesuatu di situ padahal. Ini bukan tempat kosong, Ustaz. Ini emang sengaja saya masukin bangunan kosong Bang Fadli. Emang ini apa yang dibilang ini bener semua nih? Ya wallahu alam. Karena kalau seandainya memang apa yang dilihat itu benar, ya biasanya orang-orang yang bisa melihat makhluk gaib itu orang-orang yang Allah kasih kelebihan, yang hatinya bersih,
ya, dan juga yang dilihat itu jin. Nggak ada yang namanya orang meninggal itu dia hidup lagi, nggak ada, ya. Orang yang udah meninggal mereka pada sibuk di alam kuburnya. Yang dilihat sama dia itu jin. Tapi kalau dia masuk ke rumah kosong punya orang yang dia mau ambil hartanya, dia nggak takut ya. Masih bingung Ustaz. Tolong saya dipukul nih. Aduh. Aduh Bang Ustaz. Tolong ini. Kemarin sampai ngumpulin dia, kita nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Halusinasi dia kali Bang Fadli. Dia belum di musyawarah, baru terus ini dong begini. Apalagi di musyawarah terus. Karena nggak ada iman di hatinya, susah. Takutnya sama manusia, begituan, bukan takut sama Allah. Ayo Bang Fadli. Tolong Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa sih Bang Sobar? Sesuatu apa? Suatu apaan? Orang nggak ada apa-apaan. Di situ tadi Pak Ustadz. Ini bangunan kosong, nggak ada apa-apaan. Enggak, belum selesai. Belum selesai. Masuk lagi. Ampun Pak Ustadz, tolong. Udah nggak mau lagi. Allahu Akbar. Udah cukup lah Pak Ustadz. Bang, ini baru awal bang. Belum di Musakaro Bang Fadli. Belum ada proses shock terapi yang lain. Musyawarah masih panjang pelajarannya bang. Kalau abang selalu bersama Allah Bang, nggak lepasin Bang Allah. Fadli, Iya. pulang yuk. Pulang nggak usah bang, abang udah jauh-jauh kesini buat belajar. Ngapain pulang? Deh, Tapi jangan pulang ke sini lagi. Iya udah. udah ya. Sekarang belajar sholat Sekarang dulu kali. ganti baju aja dulu deh. Ah, Yuk, ganti yaudah. baju istirahat. Yuk, yuk. Udah, ya sih bang. Yuk kita ganti baju dulu. Yuk kita istirahat sebentar sekarang. Allahu Akbar. Bangunan kosong gak ada apa-apaan, dia ketakutan. Coba tes nyalain. Udah nyala belum? Coba tes. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap-siap aja Ustaz. Bang. Bang Sobar. Masya Allah. Bang Sobar kenapa diem aja? Tadi ngobrol mulu sama saya. Jessica kan jadi pendiam. Kenapa kok gugup begitu? Mukanya Bang Sobar. Ada ini apa-apaan nih, ada mesin, ada ini tuh. Maksudnya apa tuh mesin? Namanya pelajaran shock terapi Bang Sobar. Bang Sobar kenapa gugup? Apa jangan-jangan masih kepikiran bangunan kosong kemarin kali? Kagak Ustaz, tadi udah ngobrol sama saya di jalan kemari. Tiba-tiba dengar ngung-ngung jadi diem. Maksudnya apa ini? Jadi gini Bang Sobar. Bang Sobar kan biasa sehari-hari kerjaannya apa coba? Saya mau denger langsung dari Bang Sobar deh. Kali Terus? pukul rumah. Terus? Apaan yang diambil? Apa aja rumah kosong. Allahu Akbar. Abang tahu Bang, itu perbuatan dosa yang diharami dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Bang, surah Al-Maidah ayat 38-39. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, maka potong kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Kecuali Bang, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang mau bertobat dari perbuatan zalim yang udah dia lakuin dan dia berubah menjadi orang yang lebih baik, bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Jangan Pak Ustadz, saya kan nyuri untuk keluarga Pak Ustadz, untuk makan Pak Ustadz. Abang istighfar, Astagfirullahaladzim. Bang. Abang udah pernah ngelakuin ini di penjara, bener gak Bang? Berapa tahun di penjara Bang? 2 tahun, Berapa kali di penjara? 2 kali. 2 tahun sama berapa tahun lagi? 2 tahun, 1 tahun setengah. Astagfirullah. Gara-gara? Bang, abang bilang tadi mencuri buat keluarga, buat makan keluarga, buat makan anak bini. Kenapa dikasih makan dari yang haram, Bang? Kerja susah Pak
Ustaz. Astagfirullahaladzim, itu alasan abang doang. Terima ke sono sini. Parkir sepi, apa sepi. Kalau mau cari nafkah buat anak istri, carinya dengan cara yang halal. Biar anak istrinya ibadahnya bisa rajin. Ya sekarang ibadah jadi susah, rezeki jadi tambah seret. Gara-gara dicicilin duit haram. Udah sekarang nih, ya proses terapi ini pelajaran yang berharga buat abang. Ya sini bang. Sekarang contohin dulu ya santri, contohin dulu. Ya, biar dia paham. Nyalain. Ayo bawa masuk gitu. Ayo bismillah potong dulu. Mati lagi bang. Lagi bang Ustaz. Ampun Pak Ustaz. Jangan Pak Ustaz. Abang lihat bang, abang lihat kan. Abang baru dicontohin, belum abang ini potong tangannya. Kan harusnya kasih lihat contoh pelajaran. Enggak kebayang Pak Ustaz kalau tangan saya kepotong. Allah, udah kasih tutup mata aja, kasih tutup mata deh. Kasih tutup mata, kasih tutup mata. Udah Pak Ustaz. Ampun Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ya Allah, gini banget ya Allah. Balasannya. Ya Allah. Ayo bang, tangan abang sini bang, masukin bang. Ya Allah. Ya Allah, udah ya Allah. Ya Allah. Ayo abang pelan-pelan ikhlas, ikhlas bang, ikhlas bang, ikhlas. Ya Allah. Abang ikhlas. Masukin tangannya bang. Mas sabar, masukin tangannya bang. Ampun ya Allah. Siap bang ya. Ampun ya Allah, takut ya Allah. Siap bang, siap bang. Bismillah bang, bismillah. Bismillah. Ya Allah. Ampun Siap ya bang. Ampun Siap bang. Siap bang. Siap bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tangan gue ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampunin tangan gue buntung ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Abang. Allah. Bang, abang. Ya Allah, tangan saya buntung Pak Ustaz. Lihat tangan abang, lihat tangan abang. Buka matanya, lihat tangannya. Buntung apa masih ada tuh tangan? Astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Alhamdulillah tangannya masih ada. Tadi perasaan saya. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya Allah. Siapa yang mau mutusin tangan abang pakai gergaji mesin bang? Nih, saya nih pakai beginian nih bang nih. Nih, ini bisa emang butuhin tangan abang nih. Pegang nih apa nih? Bambu. Ya Allah, nggak sampai hati juga saya bang. Sama teman-teman mutusin tangan abang. Ustaz cuma mau ngasih gambaran ke abang. Kalau ini akan terjadi nanti kalau abang nggak berubah, hukumnya Allah lebih parah lagi daripada ini. Ya Allah. Udah bang, jangan gemeteran aja bang, istighfar bang. Gimana bang masih mau ngelakuin lagi bang nyolong rumah orang? Saya janji deh. Abang? Saya tobat deh. Gak lagi deh Pak Ustaz. Ini tobat gara-gara belajar di sini doang. Ntar keluar belajar dari sini begitu lagi. Pak Ustaz, saya takut hukum Allah ya Pak Ustaz. Saya takut hukum akhirat Pak Ustaz. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena selama ini gak ada yang pernah bimbing saya. Alhamdulillah. Baru sadar di sini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga buat abang ya bang. Amin bang. Ini pelajaran yang bermanfaat. Setelah ini abang jangan ngambil hak orang lain lagi. Iya bang, saya mau mulai kerja dah. Cari rezeki yang halal ya bang. Kerja yang benar bang Yang ya. halal, yang berkah, dimakan keluarga. Alhamdulillah. Pak Ustaz, saya ikhlas. Saya takut hukum Mendingan akhirat Pak Ustaz. mendingan bagaimana? Mendingan di dunia apa mendingan di akhirat hukumnya? Di dunia sih Pak Ustaz. Nah, Di penjara dikasih makan. Makan tidur dijaga di penjara. Kalau di akhirat siapa yang mau kasih makan dikasih mulu.
itu abang tahu. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau Gitu, begitu Bang, deh. Abang bisa mikir Ya. begitu mantep bang. Mudah-mudahan nih terus nih abang bawa nih pemahaman ini di dalam kehidupan abang. Ya, jangan zolimin hak orang lain lagi. Alhamdulillah Bang Fadli kalau begitu. Ya, di pelajaran bermanfaat buat Ya, dia. Bismillah ya bang ya. Abang lanjutin belajar terus di sini bang ya sampai selesai ya bang ya. Benar-benar hati saya bersih. Amin amin amin. Ayo, Bang. Sekarang abang bangun dulu, mandi dulu bang Ya, ya. ikut sama saya, Bang. Ayo Ya, bangun dulu bangun, bang. Bang. Mandi dulu bang. Yuk bersih bersih Ayo, badan. Bang. Pelan-pelan. Ayo. Istirahat dulu istirahat. Alhamdulillah ya Allah. Ini pelajaran yang paling berat di rumah hijrah. Iya, berat buat saya, berat buat abang, berat buat semuanya bang yang ada di sini. Karena abang udah masuk ke pelajaran terakhir, muzakarah. Pelajaran tentang Ini namanya proses mengenai kematian. Justru dari semua pelajaran yang ada di rumah hijrah ini pelajaran yang paling terpenting. Karena kita semua bakal bertemu dengan kematian. Anak saya masih kecil-kecil Pak Ustaz. Saya belum siap mati Pak Ustaz. Yang nyuruh abang mati sekarang siapa bang? Saya nggak nyuruh abang mati sekarang. Karena mati itu rahasia Allah. Kata Imam Nawawi mati itu satu. Hanya sebabnya saja yang berbeda-beda. Ada yang matinya lagi sujud. Ada yang matinya lagi bertobat. Dan tidak sedikit yang mati dalam keadaan melakukan maksiat dan berdosa. Abang biasa ngambil hak orang. Abang masuk ke ruko kosong, ke rumah kosong. Orang cari nafkah susah-susah. Harta orang abang ambil begitu aja. Saya takut nanti kalau abang nggak tobat, abang masih terus ngelakuin perbuatan dosa itu bang. Nanti pada saat abang mati dalam keadaan bermaksiat, mati nggak bawa iman. Pak Ustaz. Orang yang mati nggak bawa iman kekal di neraka jahanam bang. Saya nggak mau lagi-lagi. Saya cukup. Ya udahlah Pak Ustaz. Tolong sudahlah Pak Ustaz. Ini proses tetap harus berjalan bang. Abang akan kita kafanin lalu abang kita bawa ke liang kubur bang. Jangan Pak Ustaz. Kita ampuni sama Allah bang. Jangan ampunin saya Pak. Allah yang maha segala-galanya bang. Mengingat kematian di pelajaran yang berharga. Ya bang. Bismillah bang. Ayo santri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. 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 Nih, Bang Sobar lihat nih. Ini papanisan nih, baca nih Bang Sobar. Subhanallah. Baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca namanya yang keras. Sobar Sidik bin Tamsur. Lahir Tanggal 20 1975 bulan 9. kapan abang mau wafat? Gak mau Pak Ustaz. Ampun. Gak belum siap Pak Ustaz. Ampun ayo. Pak Ustaz. Banyak istighfar aja bang. Ayo mana? Ayo santri, masuk terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilallah. Selamatkan semua ya Allah. Allahu Akbar. Bang Sobar, nih Bang Sobar nggak ada yang nemenin ya di sini ya. Ya, Cuma ada kamera doang nih, ada infrarednya yang nemenin Bang Sobar di sini. Jadi kalau ada apa-apa, Bang Sobar ngomong ke kamera. Bang Sobar jangan coba-coba lompat keluar dari sini karena papannya berat, takut ini ban malah jadi celaka. Ya Bang ya. Santri tutup ya. Bang kita tinggal ya Bang ya.
ketika jenazah diletakkan di dalam kubur dan orang-orang yang mencintainya meninggalkan dia beberapa langkah, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya di dalam kubur. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buka. Siapa Tuhan? Astagfirullahaladzim, Pak Ustaz. Nabi Yuka. Siapa nabimu? Pak Ustaz. La ilaha illallah. Nabi Yuka. Apa agamamu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baru ditinggal sebentar doang aja udah Bapak begini, Bu. Astagfirullahaladzim, geleng-geleng dia kenapa, Ustaz? Allahu Akbar. Mungkin ada sesuatu yang dirasain Ya Bang Allah, Fadli. kenapa kamu, Mas? Allahu Akbar. Pak Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Tolong. Mudah-mudahan ini bisa jadi asbab hidayah ya, Bu ya, buat suami Ibu untuk jadi orang yang lebih baik nih. Dia mau bertobat, dia kembali lagi ke jalan Allah, dia istiqomah di jalan Allah nih, mudah-mudahan nih, Bu ya. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Pak Ustaz. Tolong. Tolong Pak Ustaz. Ada yang jengkel leher, dia jengkel Allahu leher. Ustaz, Akbar. kenapa ini, Pak Ustaz? Pak Ustaz, tolong. Pak Ustaz. Tolong. Allahu Akbar. Kayaknya lehernya kenapa nih, Ustaz? Ini nggak apa-apa nih. Hah, teman-teman gimana nih? Ntar keburu kehabisan napas nih. Hah? Ayo, sip, sip, Cek, sip. cek, Ibu, ya, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo santri, dibuka. Astagfirullahaladzim. Bukain. Astagfirullahaladzim, Bang Sobar, dengar suara saya, Bang Sobar. Astagfirullahaladzim. Ayo santri turun, diangkat. Ayo, ambil, angkat. Dia lemes, angkat, bagi. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Ini kosong nih, ayo, buka. Diminum. Bang Sobar, minum. Meninggalkan dirimu. Saya mau tanya sama Bang Sobar. Bang Sobar kenapa giling-giling terus dari tadi di bawah sana? Hah? Kepala saya kayak dipetok-petok. Dipentok-pentokin gimana Bang Sobar? Hah? Terus saya ditarik-tarik rambut saya. Saya jadi seret-seret, orangnya gede banget tuh. Nggak kelihatan itu kaki, wajahnya nggak kelihatan, kaki aja sama tangan. Bang Sobar tadi kita ngeliat, makanya saya bingung Bang Sobar tuh bergerak terus dari tadi. Saya penasaran ada apa yang terjadi di bawah sana gitu loh. Parah. Harusnya Bang Sobar tadi ngomong di kamera, jadi kita langsung bisa buru-buru datang ke sini. Saya pikir Bang Sobar geleng-geleng itu karena penolakan Bang Sobar nggak mau lama-lama di dalam situ. Bukan Pak. Orangnya nggak kelihatan pokoknya. Tinggi, gede, pokoknya gimana gitu. Kepala saya dijambak, saya dibentur-benturin, saya diseret. Perasaan saya diseret, saya jauh gitu. Saya mau tanya sama Bang Sobar. Bang Sobar kenapa giling-giling terus dari tadi di bawah sana? Hah? Kepala saya kayak dipetok-petok. Dipentok-pentokin gimana Bang Sobar? Hah? Terus saya ditarik-tarik rambut saya. Saya jadi seret-seret, orangnya gede banget tuh. Nggak kelihatan itu kaki, wajahnya nggak kelihatan, kaki aja sama tangan. Bang Sobar tadi kita ngeliat, makanya saya bingung Bang Sobar tuh bergerak terus dari tadi. Saya penasaran ada apa yang terjadi di bawah sana gitu loh. Parah. Harusnya Bang Sobar tadi ngomong di kamera, jadi kita langsung bisa buru-buru datang ke sini. Saya pikir Bang Sobar geleng-geleng itu karena penolakan Bang Sobar nggak mau lama-lama di dalam situ. Bukan Pak. Orangnya nggak kelihatan pokoknya. Tinggi, gede, pokoknya gimana gitu. Kepala saya dijambak,
saya dibentur-benturin, saya diseret. Perasaan saya diseret, saya jauh. Saya tobat, saya nggak mau maling lagi, nggak mau merampok todong lagi, nggak mau bobol lagi. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang bermanfaat buat Bang Sobar ya. Pak Ustadz, Jadi asbab taubatan nasuha. Tinggalin semua kemaksiatan yang abang lakuin. Biar aja sholat di waktu. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah. maafin saya aja. Saya minta kamu tobat mas, jangan kayak dulu lagi. Iya, Ma. Saya kamu yang tanggung jawab anak yang salah, mas, yang berkah. Bisa tobat, gue sekarang tobat. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bang Fadli, Dia Pak Ustadz. ini pelajaran yang begitu berharga. Sebagian besar orang banyak menganggap kematian itu sangat jauh. Tapi pada saatnya kematian itu tiba, maka kita tidak akan sanggup untuk melakukan amal kebaikan pada saat hari ini. Bapak udah, Bang, Lu mau siapa emang? Gue kita urusan gue. Siapa? Iya, saya tahu di urusannya abang ya. Tapi ini kita juga mau bantu abang buat ngamarin abang. Nih abang mau digebukin rame-rame ini bagaimana bang? Gue gak takut semua ya berantem. Astagfirullahaladzim, bapak jangan, bapak jangan, bapak. Santri, minta obor. Bang, siap ya bang? Banyak istighfar bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih Pak Ustadz? Itu panas Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas Pak Ustadz. Panas, Pak Ustadz! Panas siapa?